Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tons Warawiri Uye. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rusuk Renggang, yang diambil dari salah satu akun Twitter. Tulis saja @mw.mystic. Jika kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi akunnya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita ke kisahnya. Aku berjalan menyusuri trotoar di dekat stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Tujuanku adalah bertemu dengan Wati, narasumber yang pernah membagikan ceritanya padaku. Dan kini aku tertarik mengangkat kisahnya yang lain. Ini akan jadi pertemuan pertama kami, pasca beberapa tahun lost kontak. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, aku tiba di sebuah kafe yang menjadi tempat pertemuan kami. Di lantai 2 kafe tersebut, Wati sudah menungguku dengan segelas es coklat di mejanya. Aduh, maaf ya telat, udah dari tadi, tanyaku sambil menyalaminya. Enggak kok, santai, jawabnya dengan ramah. Wajah Wati terlihat berbeda dari yang terakhir aku ingat. Dulu ia berwajah pucat dan kurus dengan kantung mata yang tebal, meskipun tidak berwarna hitam seperti orang yang jarang tidur. Namun, Wati di hadapanku kini terlihat lebih cerah dan berisi, serta ada sesuatu yang aku rasa hilang dari dirinya, meskipun aku tidak tahu apa itu. Wah, sehat banget nih kelihatannya sekarang, hahaha, candaku padanya. Iya, dulu mah kayak mayat hidup, jawabnya terkekeh. Aku mengeluarkan beberapa alat perekam dari tas yang aku bawa sambil menunggu pesananku tiba. Selain itu, kami juga menunggu 2 orang teman Wati untuk berjaga-jaga. Ya, aku tahu apa maksud Wati ketika meminta pertemuan ini dilakukan dengan lebih banyak orang selain kami berdua. Aku memaklumi itu karena aku sedikit tahu latar belakang Wati. Setelah beberapa waktu, kedua teman Wati itu tiba. Namanya Yanti dan Nina. Kami bersalaman dan sejenak bercerita hal-hal lain di luar dari tujuan utama pertemuan ini, sekedar untuk menghangatkan suasana. Lalu pelayan datang mengantarkan pesanan, dan kami sempat menikmatinya. Sebelum akhirnya keheningan datang di tengah-tengah obrolan kami, menunjukkan sudah waktunya wawancara ini aku lakukan. Tes, kataku sambil mencoba kualitas perekamanku dan mendengarkan hasilnya. Aman, tools siap. Aku memberikan mic perekam itu kepada Wati untuk ia kenakan di kancing bajunya. Wati menerimanya sambil tersenyum. Sebuah senyuman getir. Ia jujur merasa gugup dan masih ragu. Namun, sepertinya ia berusaha meyakinkan dirinya untuk bercerita. Sebelum mulai, kenapa tiba-tiba kamu mau cerita setelah sekian tahun mengalami ini? Tanyaku sebelum Wati memulai ceritanya. Wati adalah salah satu kenalanku yang selalu tertutup tentang apa yang ia alami selama ini. Meskipun begitu, keanehan-keanehan pada pribadi dan keseharian Wati sudah menjadi buah bibir banyak orang di kampus kami dahulu. Karena aku baru bisa berbicara seluasa ini sekarang, ujarnya dengan tatapan tajam. Aku coba menangkap apa maksud kalimat Wati itu. Namun, di kepalaku ada banyak penafsiran yang mungkin mengarah pada maksud Wati sebenarnya. Oke, nanti tolong jelaskan juga ya kenapa akhirnya mau cerita. Silahkan mulai dari kamu masih kecil sampai hal terakhir yang kamu mau bagikan. Kalau ada yang mau diprivasikan juga nggak masalah. Aku akan mengedit beberapa detail cerita untuk menutupi lubang-lubangnya, kataku pada Wati. Boleh, oke, terima kasih.
nafas panjang dan membuangnya. Kami bertiga menatapnya dalam-dalam. Kami akan menemani Wati kembali ke masa lalunya, yang selama ini mungkin kami tidak tahu, hingga membentuk Wati dengan segala keanehan. Aku rasa aku akan mulai dari aku masih di dalam perut ibuku 25 tahun lalu. Cerita akan dimulai jam 8 malam ini ya. Boleh titip-titip dulu atau like dan pasang bookmark di banner judul cerita ini biar gak ketinggalan malam nanti. Kelahiran dan masa kecilku. Kalian tahu rasanya dianggap aneh oleh orang-orang di sekitar karena perilaku dan ketahanan fisik yang lemah. Aku adalah salah satu orang yang memiliki kekurangan ini, meskipun ada juga orang yang menyebutnya sebagai kelebihan. Tapi khusus untuk apa yang aku dapatkan, aku lebih merasakannya sebagai sebuah kekurangan, karena hal ini membuat tubuhku habis dan kejiwaanku terancam. Aku Wati, panggil saja begitu. Aku lahir 25 tahun yang lalu saat aku menceritakan cerita ini. Sepanjang perjalanan hidupku, aku mengalami banyak hal yang mungkin bagi sebagian orang mustahil atau mengada-ngada. Kalian yang mendengarkan ceritaku mungkin langsung berpikiran, aku adalah seorang wanita berpenyakit jiwa, atau seseorang pengidap skizofrenia, atau lebih jauh lagi. Kalian akan mengira aku adalah seorang pembual handal yang mengarang-arang cerita. Tidak masalah sebenarnya. Aku sudah cukup kenyang dan terbiasa dengan hal itu. Biarkanlah orang-orang yang menjadi saksi mata ceritaku ini yang menjelaskan nantinya. Aku lahir di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Saat itu, ibu mengandungku. Dokter mengungkap ibu hamil anak kembar. Aku dan saudara kembarku saat itu terdeteksi ada di dalam perut ibu. Kehamilan ibu berlangsung sehat dan lancar, meskipun harus membawa 2 calon anaknya di dalam perut kemanapun. Ibu tidak merasakan beban yang begitu berat. Setidaknya, begitu yang ibu ceritakan kepadaku. Singkat cerita, minggu-minggu mendekati hari kelahiran aku dan kembaranku tiba. Ibu dan bapak sudah menyiapkan banyak baju kembar untuk aku dan kembaranku pakai nantinya. Hasil USG saat itu menunjukkan kami berdua adalah perempuan. Dan ini begitu membahagiakan ibuku yang memang mengidam-idamkan anak pertamanya adalah perempuan. Namun, keanehan terjadi saat tiba harinya ibu melahirkan. Kembaranku tiba-tiba saja menghilang, dan hanya aku yang keluar. Sementara, janin kembaranku lenyap begitu saja di dalam kandungan ibu. Padahal bidan tempat ibu melahirkan saat itu, sebelumnya sudah dikabari bapak bahwa ibu mengandung 2 janin, sehingga ia menunggu kembaranku keluar. Namun, setelah ditunggu-tunggu, memang tidak ada lagi janin dalam perut ibu. Cuma ada 1 pak anaknya, ujar bidan itu kurang lebih kepada bapakku. Setelah sekian waktu menunggu bayi lain keluar, tapi tidak ada. Akhirnya disimpulkan memang di dalam perut ibu saat itu sudah kosong. Setelah dewasa, aku mengenal istilah vanishing twin syndrome yang mungkin saja terjadi pada ibuku. Namun, tetap saja ini menjadi satu dari rentetan hal-hal aneh dalam hidupku ke depannya. Tahun demi tahun berlalu. Aku tumbuh sebagai anak perempuan yang cukup aktif dan sering bermain dengan teman-teman sebayaku di wilayah tempat tinggalku, sebuah desa asri di Jawa Barat. Aku lebih banyak bermain di luar karena memang rumahku sehari-harinya sepi. Ibu saat itu bekerja dari pagi hingga sore. Begitupun bapak. Sehari-harinya aku diasuh oleh nenek. Meskipun memang nenek hanya sesekali menengokku untuk makan siang. Karena kami berbeda rumah, namun masih cukup dekat. Tapi aku tidak merasa murung atau kesepian. Karena ada teman-teman yang selalu saja ada kegiatan denganku di sekitar rumah. Kejadian pertama sekaligus awal keanehan yang aku rasakan terjadi saat aku duduk di bangku taman kanak-kanak. Meski samar, aku masih bisa mengingat kejadian itu, termasuk hari kejadiannya, yaitu tepat pada perayaan Hari Kartini. Taman kanak-kanak tempatku belajar mengadakan sebuah pawai
dan pentas seni dengan beragam pertunjukan untuk merayakan Hari Kartini. Ada beberapa yang bernyanyi, berpuisi, sampai menari tarian daerah. Para peserta dan penampil menggunakan pakaian-pakaian tradisional yang unik dan beragam. Aku sendiri saat itu bertugas sebagai salah satu penampil pentas tari. Setelah aku selesai tampil, aku duduk kembali ke bangku penonton, ditemani nenek. Dan saat itulah aku melihat seseorang yang berpakaian aneh ada di samping panggung pentas. Ia terlihat seperti kakek-kakek, dengan tinggi badan normal dan wajah yang sebenarnya biasa saja. Tapi tubuhnya membiru, biru yang sama seperti saat kalian mengikat jari kalian kuat-kuat, dan jari yang tidak teraliri darah itu akan mulai berubah warna menjadi gelap kebiruan. Seperti itulah warna kulit kakek yang aku lihat. Selain itu, tubuhnya terlihat basah, atau lebih tepatnya berlendir. Kakek biru itu hanya diam di pinggir panggung dengan badan yang condong ke arah depan. Aku menatapnya cukup lama, karena mengira ia adalah penampil pentas seni yang sedang memakai kostum. Tapi sudah sekian banyak penampilan naik dan turun, kakek itu juga masih belum bergerak dari posisinya. Bahkan, ia sama sekali tidak menoleh. Karena penasaran, aku menanyakan hal itu kepada nenek. "Nek, kakek itu mau ke panggung juga?" tanyaku saat itu. "Kakek yang mana?" Nenek balik bertanya kepadaku. Aku menunjuk posisi kakek itu berdiri yang hanya sekitar 6 meter dari tempatku duduk bersama nenek. "Itu yang basah-basah," kataku lagi tanpa menurunkan jari telunjukku. Nenek melihat ke arah yang aku tunjuk dan hanya melihat sebuah sudut kosong dengan tumpukan meja yang dibalik. Aku masih sempat menunjuk kakek itu lagi, sebelum tiba-tiba saja kepalanya bergerak dan matanya yang berwarna kuning melihat ke arahku. Ia tersenyum tanpa menunjukkan giginya dan memberikan gestur agar aku diam. Aku tersentak, masih dalam perasaan bingung. Aku mencoba tidak memperhatikan lagi kakek itu dan tidak lagi menanyakannya kepada nenek. Sampai aku pulang, kakek itu masih berada di sana, masih berdiri diam dengan keadaan basah dan badan condong ke depan. Dan seperti kejadian yang umum terjadi setelah seseorang melihat eksistensi mereka. Keesokan harinya, aku demam tinggi selama beberapa hari. Nenek menceritakan kejadian itu kepada ibu. Dari obrolan nenek dan ibu, aku tahu kakek-kakek yang aku lihat itu bukanlah manusia. Hari pertemuanku dengan kakek biru itu akhirnya menjadi awal aku berinteraksi dan melihat lebih banyak lagi makhluk-makhluk yang tidak dilihat oleh orang lain. Bahkan saat aku kecil dulu, aku sudah sampai di tahap tidak bisa membedakan mana manusia asli dan mana mereka. Aku pernah memberi jalan seseorang yang berpapasan denganku. Padahal, kata ibu, tidak ada siapapun di hadapanku saat itu. Jujur, terkadang sosok mereka memang terlihat senormal manusia biasa, walaupun dalam posisi yang tidak wajar. Aku pribadi lebih terganggu dengan sosok yang diam di satu tempat selama berhari-hari, seperti patung, daripada mereka yang bergerak dan berpindah-pindah seperti manusia normal. Salah satu sosok yang diam itu ada di balik pintu rumahku. Dia hanya berdiri di sana sampai aku terbiasa melihatnya. Meskipun awalnya aku sempat mengira itu tetanggaku yang berkunjung ke rumah. Namun aku sadar tidak ada tetangga yang berdiri di posisi yang sama hingga tengah malam dan terus menginap tanpa sekalipun ibu atau bapak ajak bicara. Kejadian lain terjadi ketika aku kelas 5 SD. Saat aku sudah memiliki adik, ada peristiwa yang mengubah cara ibu dan bapak dalam mengawasiku. Sore itu, aku bermain sepeda dengan teman-temanku. Kebetulan siang harinya sempat hujan deras, sehingga parit-parit sekitar rumah airnya naik dan deras. Ketika menuruni sebuah turunan curam, aku gagal mengendalikan sepedaku, dan akhirnya aku terlempar ke parit itu dan hanyut. Pencarian dilakukan sore itu juga hingga dini hari, dibantu dengan pihak kepolisian dan warga setempat menggunakan peralatan seadanya. Parit itu sebenarnya tidak begitu besar dan dalam, namun jika arusnya diikuti, dia akan bermuara ke arus sungai yang lebih besar lagi.
Pemantauan dan pencarian dilakukan orang-orang yang mencariku dari titik aku hilang sampai ke pertemuan parit itu dengan sungai. Ketika sudah lewat 24 jam sejak aku hilang dan masih belum ditemukan, ibu dan bapak sudah mulai pasrah. Apalagi melihat derasnya air dan umurku yang masih kecil itu, ditambah aku yang sama sekali tidak bisa berenang, membuat ibu sudah berpikir kemungkinan terburuk yang terjadi. Ibu hanya bisa lemas dan sesekali pingsan begitu ingat anak pertamanya masih belum ditemukan. Hari kedua, aku masih belum ditemukan. Keluargaku sudah maklum dan menerima jika seandainya aku hanya tinggal jasad ketika ditemukan nantinya. Pencarian masih tetap dilakukan oleh aparat dan warga. Setidaknya, kalau memang tidak selamat, jenazahku bisa ditemukan untuk dikuburkan. Hampir terdengar mustahil seorang anak perempuan berbadan kecil dan tidak bisa berenang sepertiku bisa bertahan. Namun, keajaiban terjadi pada hari ketiga. Di salah satu desa, di daerah Wangun Reja, Sukabumi, ada laporan penemuan anak perempuan tidak dikenal yang terdampar, tidak sadarkan diri, di tepian sungai. Dan ketika diperiksa, itu adalah aku. Lokasi aku ditemukan berjarak 13 km dari lokasi aku jatuh dan hanyut pertama kali. Aku bukan dalam keadaan baik-baik saja. Aku mengalami luka cukup parah dengan bekas goresan kayu, batu, dan apapun yang aku terjang selama aku hanyut. Aku tidak sadarkan diri saat ditemukan pertama kali. Namun, aku masih hidup dan bernafas. Aku lalu dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Teman-temanku sempat melihat kejadian itu dan melaporkannya kepada para orang dewasa termasuk keluargaku. Seketika itu, warga di kampungku panik dan melakukan penyisiran terhadap arus parit tersebut. Orang tuaku juga dihubungi untuk datang ke rumah sakit di daerah tersebut untuk memastikan benar anak yang ditemukan itu adalah aku. Aku baru sadar 2 hari kemudian setelah dirawat dengan banyak jahitan menutup luka-lukaku. Satu yang masih terlihat sampai sekarang adalah jahitan di dahi akibat tertancap ranting kayu yang selalu mengingatkanku bahwa aku hampir saja mati saat itu. Kalau cerita tentang hanyut di atas adalah sudut pandang dari ibu dan orang yang menemukanku, maka hal yang lain aku rasakan selama aku hanyut. Terakhir kali yang aku ingat adalah ketika aku kehilangan kendali sepedaku, tercebur dan pandanganku kabur karena air parit yang keruh kecoklatan. Aku sempat tergulung-gulung tidak tentu arah dan menabrak sisi parit sebelum akhirnya sesuatu menarik kakiku. Kakiku ditarik sesuatu hingga posisiku mengambang tepat di tengah kedalaman parit. Tubuhku tidak menyentuh dasar, tapi tidak juga mengapung di permukaan. Aku hanya terbawa arus secara lurus tanpa banyak melakukan gerakan. Namun karena posisi itu, aku bisa bernafas dan selamat. Aku sempat menceritakan ini kepada ibu dan bapak. Keduanya menganggapnya sebagai cara pertolongan Tuhan dan tidak menyangkut pautkannya tentang hal-hal lainnya. Setelah aku sadar dan luka-luka di tubuhku diobati, aku diizinkan pulang. Sejak itu, ibu memutuskan untuk berhenti sementara bekerja dan menemaniku di rumah. Ibu sangat trauma dan khawatir dengan pengawasan nenek yang sangat kurang dapat membuat kejadian serupa terulang lagi. Masa itu adalah salah satu momen terbaik hidup aku, karena ibu biasanya hanya ada saat aku bangun tidur dan menjelang aku tidur. Baru kali itu aku merasakan perhatian berlebih dan rasa nyamannya rumah ketika ibu selalu memperhatikan apa saja yang aku lakukan dan menemaniku seharian. Keberadaan ibu juga membuat keberanianku bertambah dan semakin tidak peduli lagi dengan sosok-sosok asing yang mundar-mandir di rumah atau yang diam melayang-layang di ruang tengah. Kalau ibu tidak mengajak mereka mengobrol, aku sudah tahu mereka adalah makhluk halus. Sayangnya, kebahagiaanku ini tidak berlangsung lama karena ada satu dan lain hal yang terjadi. Ibu dan bapak memutuskan untuk berpisah. Aku dan adikku yang saat itu masih kecil diminta memilih untuk tinggal dengan satu di antara keduanya, dan aku memilih untuk ikut ibu. Kami akhirnya berpisah dengan bapak yang kemudian berkeluarga lagi dengan wanita lainnya. Ibu, adikku, dan aku memutuskan untuk pindah.
kami mengontrak di sebuah rumah tua yang baru saja direnovasi. Lokasinya masih di sekitar daerah rumahku, tidak jauh dari rumah nenek. Namun lebih mudah untuk akses ke jalan yang besar. Rumah yang aku tempati merupakan rumah tua yang dulunya dihuni oleh pasangan kakek nenek sepuh. Istrinya terlebih dahulu meninggal dunia dan disusul suaminya beberapa waktu kemudian. Karena tidak ada yang mengurus, anak-anak mereka kemudian merenovasi sedikit rumah peninggalan orang tua mereka dan mengontrakannya agar tidak dimakan alam hingga rusak. Secara garis besar, rumah ini terbagi jadi dua bagian. Satu sisi adalah bangunan lama dan satunya lagi bangunan baru hasil renovasi. Aku dan ibu menempati sisi bangunan baru. Karena ibu dan bapak terpisah, ibu mau tidak mau harus kembali bekerja untuk kami makan dan membayar kontrakan. Ibu saat itu bekerja sebagai tenaga penyalur pekerja wanita yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Sebelumnya, ibu sudah mencoba beragam pekerjaan, mulai dari berjualan hingga jasa bersih-bersih agar bisa tetap di rumah bersamaku. Namun, belum ada yang bisa bertahan lama karena secara penghasilan terhitung sangat rendah. Dengan berat hati, ibu mengambil pekerjaan itu, dan aku kembali sendirian atau hanya berdua dengan adikku di rumah. Ingat dengan ceritaku di awal tentang rumah ini dahulu dihuni oleh pasangan lansia. Ibu ataupun pemilik rumah ini sebenarnya tidak pernah menceritakannya padaku. Sosok yang menceritakannya adalah kakek yang memperkenalkan dirinya untuk dipanggil Abah. Orang tua sepuh yang tiba-tiba saja muncul di sisi bangunan lama dan memanggil-manggilku untuk mendekat ke arahnya. Abah senang duduk di sebuah bangku kayu yang ada di ruang tengah. Sosoknya begitu teduh dan hangat. Saat ibu pergi kerja dan aku pulang sekolah, biasanya Abah sudah duduk di bangkunya sambil menatap lurus ke depan. Abah adalah salah satu sosok yang meskipun aku sadar bukan manusia, tapi aku tidak masalah dengan keberadaannya. Abah bercerita cukup banyak tentang kenangannya di rumah ini, termasuk kecintaannya kepada istrinya. Interaksiku dengan Abah sudah seperti cucu dan kakeknya, tapi aku membiarkannya banyak bercerita dan meluapkan kenangan-kenangannya. Namun perlu diingat, dulu mungkin aku mengira itu adalah roh Abah. Tapi semakin aku dewasa, aku tahu yang berbicara denganku bukanlah Abah yang sudah meninggal. Di hadapanku saat itu adalah jin korin atau jin lainnya yang merekam aktivitas Abah selama hidup, lalu menjelma menjadi dirinya. Rumah ini tidak hanya diisi aku, adikku, ibu, dan sosok Abah, tapi juga sosok-sosok lain yang entah berasal dari mana-mana. Sambil bercerita, kadang Abah mengelus-elus rambutku dengan lembut. Aku tidak menjawab atau membalas ceritanya, karena aku memang menghindari hal itu. Aku yang sering diajak mengobrol dengan Abah, sepertinya membuat mereka tertarik untuk juga bercerita kepadaku. Namun aku tidak mau menanggapinya sama sekali. Meskipun kadang mereka muncul sambil menangis-nangis tepat di depan wajahku. Aku tetap memasang wajah seakan-akan aku tidak melihat mereka. Salah satu sosok yang pernah muncul juga berwujud sangat aneh dan sangat mengganggu. Aku ingat, malam itu ibu terlambat pulang dari pekerjaannya. Aku di rumah sendirian menonton TV dengan keadaan di luar sedang gerimis, sementara adikku ada di rumah nenek. Saat sedang menonton, dari arah belakang TV tiba-tiba saja ada sesuatu yang merangkak ke langit-langit ruangan. Aku sepertinya memasang wajah seakan-akan aku tidak melihatnya. Namun ia terus bergerak-gerak di atas sana, seakan memancing perhatianku untuk menengok ke arahnya. Dengan ujung mata, aku coba melihatnya. Sosoknya seukuran bayi, dengan badan yang sudah dipenuhi urat-urat kebiruan. Ia dalam posisi merangkak terbalik di langit-langit, tapi wajahnya menghadap ke bawah. Sosok itu hanya merangkak berputar-putar di langit-langit sepanjang malam, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Entah kebetulan atau tidak, keesokan harinya tetangga di sebelah kontrakanku ini guguran. Pada tahun yang sama dengan tahun kepindahan kami ini juga, ada kejadian aneh yang terjadi. Bukan kepadaku, tapi kepada orang-orang di sekolahku. Saat itu,
Sekolahku mengadakan agenda persami, yaitu perkemahan Sabtu Minggu di sebuah lokasi perkemahan. Aku sudah meminta izin kepada ibu untuk mengikuti acara tersebut, namun ibu tidak mengizinkan, mengingat keadaanku yang lemah dan tidak terbiasa beraktivitas malam di luar. Namun, aku tetap bersikeras ingin ikut karena ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu sebagai anggota pramuka aktif di sekolah. Setelah negosiasi yang menguras emosi, ibu akhirnya mengizinkan aku ikut. Tapi, aku akan dijemput sore harinya dan tidak akan mengikuti kegiatan menginap. Walaupun berat, namun daripada tidak sama sekali, aku memutuskan menyetujui hal itu. Ibu kemudian menghubungi pihak sekolah dan menyebutkan syarat tersebut. Untungnya, dari sekolah memperbolehkan aku tidak mengikuti acara menginap dan cukup hanya dengan mengikuti agenda pagi hingga sore saja. Dan acara di hari kedua, aku mengikuti kegiatan itu dari pagi. Kami dibagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan beberapa aktivitas. Setiap dua kelompok memiliki satu orang guru pembina. Tanpa terasa, semua kegiatan hari pertama sudah aku lakukan. Sesuai kesepakatan awal, sekitar jam setengah 6 sore, ibu datang menjemputku. Sebelum pergi, aku berpamitan dengan salah satu pembina di sana, agar tidak dikira hilang. Keesokan harinya, tiba-tiba saja handphone ibu berdering jam 6 pagi. Saat itu aku sedang bersiap-siap untuk berangkat kembali ke lokasi perkemahan, demi mendapatkan rencana pramuka sekaligus penutupan acara. Di handphone itu tertulis nama guru wali kelasku. Ibu mengangkatnya. Awalnya, ibu mengira guruku hendak mengonfirmasi kalau aku memang akan hadir mengikuti kegiatan lanjutan pagi ini. Setelah ibu mengangkatnya, terdengar suara wali kelasku di ujung telepon. "Halo Bu, maaf nelpon pagi-pagi. Ini ibunya Wati ya?" "Pagi Bu." "Nggak apa-apa, iya Bu, ada apa ya?" "Ibu maaf, Watinya benar ada di rumah." Ibu beberapa detik terdiam sejenak, memandangiku yang ada di belakangnya, lalu kembali menjawab pertanyaan itu dengan nada bingung. "Iya Bu, ada. Kan dari kemarin udah pulang." Lalu wali kelasku di ujung telepon terdengar menjauhkan handphonenya dan mengucapkan istighfar. Dari kejauhan juga terdengar suara orang-orang lain yang juga beristighfar. "Kenapa ya Bu?" tanya ibuku. "Aduh Bu, saya lupa Wati udah pulang. Tadi malam saya nganterin Wati ke WC loh Bu. Wati minta saya anterin ke WC." Ujar wali kelasku dari ujung telepon dengan suara gemetar. "Hah? Kok bisa Bu?" Ibuku semakin tidak percaya apa yang didengarnya. "Nanti saya jelaskan. Wati, jadi ikut acara pagi ini kan Bu?" "Jadi Bu, ini saya sedang siap-siap," jawab ibuku. "Baik Bu, nanti saya ceritakan di sini saja," tutup wali kelasku itu. Keduanya saling berucap salam dan memutus sambungan telepon itu. Aku dan ibu lalu pergi ke lokasi persami. Setelah aku sampai di lokasi perkemahan, aku diminta masuk ke barisan kelompokku. Sedangkan ibu dijemput wali kelasku dan dibawa ke ruang pembina. Aku mengetahui apa yang terjadi semalam setelah ibu menceritakannya lagi sepulang acara persami itu. Berdasarkan cerita wali kelasku kepada ibu, malam tadi, ketika para siswa sedang tidur di tenda-tenda kecil setelah kegiatan, sekitar jam setengah 1 dini hari, aku keluar tenda seorang diri. Aku mendekati pembina yang ada di sana, dan kebetulan saat itu yang terdekat adalah ibu wali kelasku. "Bu, Wati mau pipis, mau minta anterin," kata aku saat itu. Wali kelasku itu lalu dengan senang hati mengantarkan aku ke WC sambil bergandengan tangan. Ibu wali kelasku itu bahkan juga menunggu di depan WC sampai aku keluar. Setelah pipis dan mengantarku kembali ke tenda tempat kelompokku tidur, wali kelasku sama sekali lupa bahwa aku sudah lebih dahulu pulang dan tidak mengikuti kegiatan menginap di perkemahan. Ia baru sadar ketika mengabsen pada pagi harinya, dan ketika namaku dipanggil, aku tidak menyaut. Salah satu pembina di sana mengingatkan bahwa Wati tidak ikut kegiatan dan baru akan datang sekitar jam 7 nanti. Saat itulah wali kelasku baru ingat semuanya. Ia panik dan segera menanyakan teman-temanku, dan semua menjawab sama.
Wati tidak ikut menginap malam tadi. Aku dan kedua sahabat Wati mendengarkan kisah yang ia ceritakan dengan perasaan tidak percaya. Bahkan, kedua sahabat Wati sampai berkali-kali menanyakan ulang setiap ada kalimat Wati yang cukup mengejutkan. Termasuk ketika kami mengecek posisi Wati ditemukan saat hanyut dan jaraknya ke lokasi rumah Wati tempat di awal hanyut. Sebagai tambahan bukti, Wati juga menunjukkan bekas-bekas jahitan yang masih bisa terlihat jelas di alis, dagu, dan lengannya kepada kami. Berarti sejak dari TK, kamu sudah bisa melihat mereka. Tapi nggak bisa bedain mana yang manusia asli dan mana yang jin. Tanyaku, mengorek lebih dalam lagi cerita Wati. Ya, kadang aku baru tahu kalau yang aku lihat itu jin karena nggak gerak-gerak di posisi yang sama berhari-hari. Itu biasanya ada di pasar atau di pinggir jalan. Ada juga yang di rumah, atau Wati dengan santai. Bagaimana dengan warung yang pakai, ya kamu tahulah, tanyaku lagi. Jelas ada, biasanya diam aja di sana. Udah paling ogah makan kalau ada merekanya berdiri di depan warungnya. Atau Wati. Bagaimana bentuknya? Tanya Nina, salah satu sahabat Wati yang juga penasaran. Macam-macam dan aneh-aneh, tapi serius. Mereka yang diam biasanya lebih nyeremin daripada mereka yang bergerak. Kalau bergerak, kita bisa ngira dia manusia. Itu kalau wujudnya baik-baik aja ya. Tapi kalau ancur-ancuran ya tetap ngeri juga. Cerita Wati sambil mendelik ke arah kiri. Aku membaca gerakan matanya itu, tapi aku tetap penasaran. Pernah berkomunikasi dengan mereka? Tanyaku, berharap mendapatkan detail cerita yang aku butuhkan dari narasumberku ini. Pernah, dan aku menyesal sampai sekarang. Jawabnya, matanya masih sesekali mendelik ke arah kiri, tempat meja kosong di kafe ini. Bisa ceritakan kenapa menyesal dan sosok apa yang kamu ajak bicara itu? Tanyaku. Mata Wati berpindah menatapku. Tidak, maaf, aku nggak bisa ceritakan dan jelaskan. Wati menggeleng. Intinya aku menyesal, tambah Wati. Oke, nggak masalah. Kamu berhak buat menceritakan dan tidak menceritakan bagian-bagian tertentu yang kamu anggap privasi. Jelasku. Ini pasti beda banget ini. Wati selama ini nyeritain hal-hal tentang itu biasa aja. Tapi yang ini sampai nggak berani ceritain. Celetuk Yanti. Wati terkekeh dengan tawa yang terlihat dipaksakan. Matanya kembali berpindah mendelik ke sisi kiri. Gerak-gerik ini mengundangku untuk memaksanya bercerita. Boleh aku tebak? Potongku. Semua orang di meja itu melihat ke arahku. Kamu berkomunikasi sama mereka. Dan mereka minta tolong sesuatu yang kamu gak bisa dan gak mau. Tebakku. Wati mengangguk pelan sambil tersenyum getir. Dan sampai sekarang, mereka masih mengikutimu dan terus menagihnya. Sambungku. Tolong bantu aku untuk tidak menyebut mereka lagi. Aku sudah lelah, karena mereka benar-benar nggak pernah berhenti. Wati mengelas. Aku yang tadinya hendak menggali lebih dalam, akhirnya mengurungkan niatku karena melihat begitu ketakutannya, Wati. Iya. Oke, kita lanjut ke timeline hidupmu saja. Tadi sudah masa kecil sampai SD. Sekarang lanjut ke masa SMP dan SMA kamu. Aku tahu bagian saat kamu kuliah akan jadi sebuah cerita tersendiri, usulku. Wati menarik nafas panjang. Sama seperti ketika ia memulai cerita sebelumnya. SMP dan SMA jadi awal tubuhku semakin lemah. Dan aku mulai masuk ke hal-hal yang kalian tahu saat aku kuliah. Aku secara tidak sadar mulai mengundang mereka ke tubuhku. Aku seperti wadah buat mereka. Wadah yang begitu menarik untuk mereka masuki. Wadah setengah kosong. Kehidupanku setelah ibu dan bapak berpisah cukup menguras emosi. Aku lebih banyak mengurus keperluanku sendiri ditambah lagi mengawasi adik kecilku. Selain itu, karena rumahku sudah berbeda dengan rumah nenek, aku juga tidak dapat bergantung pada siapapun lagi. Entah berhubungan atau tidak. Tapi, permulaan jatuhnya kesehatan fisikku terjadi di masa-masa ini. Selama duduk di bangku SMP, interaksi sosok-sosok di sekitarku semakin intens. Namun, aku sudah mulai terbiasa dan bisa mengabaikan mereka.
Meskipun sesekali kemunculan mereka yang tiba-tiba dan keadaan fisik mereka yang tidak beres tetap membuatku terkadang bergidik ngeri. Aku masih memegang prinsipku untuk tidak benar-benar berkomunikasi dengan mereka. Meskipun mereka terus memaksa, kemunculan mereka juga sering tiba-tiba dan tempat yang tidak aku duga. Beberapa dari mereka hanya diam melihat ke arahku, entah dengan tatapan marah atau dengan tatapan datar yang dingin. Sebagian lagi terus mengoceh, menceritakan apa yang terjadi padanya, dan meminta tolong padaku berkali-kali. Mereka umumnya minta diantarkan, didoakan, dikabari keluarganya yang masih hidup, dan lain-lain, yang terus mereka ulang-ulang di hadapanku. Sesekali aku tersentuh dengan cerita jin-jin ini, namun aku juga sadar meladeni mereka hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Suatu ketika, aku yang saat itu masih SMP, tiba-tiba saja drop. Aku yang berangkat sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja mimisan dan pingsan di sekolah. Aku digotong ke UKS dan mendapatkan beberapa perawatan sebelum akhirnya aku sadar. Aku tidak mengingat apapun, termasuk kenapa aku bisa tiba-tiba pingsan. Tapi sedikit ingatanku, selama aku pingsan, aku diajak mengobrol oleh seorang yang aku tidak kenal. Namun, wajahnya tertutup oleh semacam awan. Aku tiba-tiba saja pingsan dan drop membuat ibu khawatir. Ibu sempat mengadukannya pada bapak mengenai keadaanku. Meskipun keduanya sudah berpisah, untuk beberapa waktu keduanya masih saling memberi kabar, terutama saling tanya dan mengabarkan tentang aku dan adikku. Ketika ibu mengatakan aku sakit-sakitan, bapak hanya mengatakan untuk sabar dan memakluminya. Tapi memang bantuan bapak hanya sebatas moral. Ia sudah cukup disibukkan dengan keluarga barunya saat itu. Dan sepertinya kami sudah bukan lagi prioritas utama baginya. Lama-kelamaan, momen aku pingsan menjadi semakin sering. Meskipun secara fisik aku tidak merasakan keluhan yang berarti. Hanya sesekali hilang kesadaran dan pegal-pegal. Ibu memilih tetap membawaku ke dokter. Ibu menduga aku mengalami darah rendah, karena ibu juga mengalami penyakit itu. Meskipun tidak sampai membuat ibu pingsan seperti aku, ia hanya tidak bisa begadang lama dan tidak bisa keluar malam terkena dingin. Anehnya, bukan dideteksi berpenyakit anemia. Ketika diperiksa, aku malah divonis memiliki penyakit dalam. Aku menjalani beragam operasi selama SMP hingga SMA, mulai dari lambung, usus buntu, hingga operasi keloid. Namun, semua aku jalani tanpa merasakan rasa sakit yang berlebihan. Aku sering datang ke dokter karena keluhan sepele seperti pusing dan demam. Namun berakhir ke meja operasi, yang sama sekali tidak aku rasakan sakitnya di bagian itu. Karena seringnya aku sakit-sakitan, ibu mulai merasa gangguan kesehatan yang aku alami bukanlah berasal dari sesuatu yang bisa dijelaskan secara medis. Ibu mulai membawaku ke pengobatan alternatif melalui berbagai macam cara. Awalnya, aku dibawa ke salah satu praktisi ruqyah untuk didoakan. Aku diminta duduk bersama beberapa peserta pengobatan yang lain di rumah praktisi tersebut. Karena usiaku masih belasan saat itu, aku hanya menuruti tanpa tahu apa tujuan aku berada di sana. Orang itu, yang aku lupa namanya, mulai membaca-bacakan bacaan kepada kami. Beberapa waktu kemudian, peserta lain mulai bereaksi. Mereka ada yang menjerit, bergerak-gerak seperti kesakitan, bahkan ada yang muntah-muntah. Sedangkan aku hanya duduk bingung sambil melihat reaksi orang lain yang berada di kiri dan kananku. Sepulang dari tempat pertama ini, aku sama sekali tidak ada perubahan. Aku masih sakit-sakitan dan masih sering pingsan. Sementara itu, obat-obatan medis juga masih aku konsumsi. Walaupun ibu sudah merasa obat-obatan ini tidak ada pengaruhnya pada kesehatanku. Karena menurut ibu, ruqyah yang sudah aku jalani sama sekali tidak memberikan hasil. Ibu mencari cara atau metode lain untuk penyembuhanku. Setelah bertanya ke beberapa orang, ibu mendapatkan informasi mengenai seseorang yang membuka praktik pengobatan yang menggabungkan pengobatan medis dan pengobatan alternatif yang berhubungan dengan makhluk gaib. Karena sampai hari ini,
Praktik pengobatan ini masih berjalan. Aku akan samarkan namanya menjadi Pak Haji saja. Aku yakin kalian berasal dari daerah sana, tahu pengobatan Pak Haji ini. Pak Haji membuka praktik di rumahnya sendiri yang ada di daerah Cianjur. Pengobatan Pak Haji ini cukup terkenal di sekitaran Jawa Barat dengan cukup banyak pasien yang datang padanya. Ia hanya membuka praktiknya pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Beberapa dari pasiennya, termasuk aku, diminta untuk menginap di sana agar pengobatan lebih maksimal. Pak Haji memiliki penampilan seperti seorang Habib dengan jubah gamis dan sorban. Dari raut mukanya, aku terka umurnya sudah lebih dari 50 tahun. Aku pergi ke sana bersama ibu, dalam keadaan fisik yang biasa-biasa saja, tidak sakit, tapi tidak juga merasa bugar. Oleh Pak Haji, aku diperiksa sedemikian rupa untuk mencari penyebab penyakit yang terus-menerus silih berganti aku alami. Setelah menanyai hal-hal yang bersifat medis, ia kemudian menanyakan hal-hal yang arahnya ke gangguan goib, termasuk menanyakanku, apakah aku sering merasa was-was, dan seperti ada yang mengikuti kemanapun aku pergi. Aku mengiyakan pertanyaan itu, dan sedikit menambahkan beberapa pengalamanku melihat kemunculan sosok atau mereka. Memang banyak orang yang seperti kamu, Lempeh Yuni namanya. Mereka yang gampang dimasuki jin dan juga punya daya tarik bagi jin-jin. Kamu harus hati-hati kemanapun, termasuk ke tempat-tempat yang rawan jadi rumah mereka, pesan Pak Haji dalam bahasa Sunda saat itu. Dewasa kini istilahnya Lempeh Yuni juga biasa disebut rusuk renggang atau getih anget. Konotasinya sama. Mereka yang mudah dirasuki oleh makhluk goib, dan kehadiran orang itu menjadi daya tarik bagi para makhluk halus di sekelilingnya. Orang-orang sepertiku paling tidak bisa untuk dibawa berpetualang ke alam, pergi ke lokasi yang konon angker, atau sekedar menginap di villa yang biasanya kosong tanpa penghuni tetap. Akan aku ceritakan nanti apa yang terjadi jika seorang rusuk renggang melakukan hal-hal itu. Kembali ke pengobatan Pak Haji. Di hadapan ibu, ia juga menjelaskan apa yang terjadi padaku hingga aku bisa pingsan dan terkena beragam penyakit. Isi kalimatnya kurang lebih seperti ini. Anak ibu memiliki tubuh yang setengah terisi oleh kesadarannya sendiri dan setengah lagi diisi oleh sesuatu yang lain. Kontak antara pengisi tubuh anak ibu dengan jin-jin di sekitar yang mencoba masuk dan mengambil alih tubuh anak ibu yang membuat dia sering sakit. Itu cara sosok pengisi anak ibu mempertahankan diri. Tapi efeknya langsung ke Visikuati sendiri. Jaga anak ibu. Ini berbahaya kalau sampai sosok di badannya kalah dan akhirnya akan banyak jin keluar masuk dengan mudah ke tubuhnya. Jelas Pak Haji. Setelah itu, Pak Haji mengambil air dari kendi berwarna coklat yang ia sediakan. Semua pasien Pak Haji memang akan diminta minum dari kendi khusus itu. Kami tidak membawa air kemasan atau sebagainya seperti di tempat-tempat lain. Kami juga diminta kembali lagi secara berkala untuk melanjutkan pengobatan. Aku sendiri tidak paham saat itu apa maksud dari pengisi di tubuhku. Selain itu, ibu juga tidak menjelaskan banyak tentang informasi yang ia dapatkan dari Pak Haji. Sebenarnya, setelah menjalani pengobatan dengan Pak Haji, secara fisik aku tidak mengalami banyak perubahan, namun pola asuh ibu yang benar-benar berubah. Ibu benar-benar mengekangku untuk beraktivitas di luar rumah. Aku sudah harus pulang sebelum maghrib, tidak boleh berpergian sendirian, dan setiap melihat sosok yang terlihat hendak masuk ke tubuhku di dalam rumah atau dimanapun, aku harus segera pergi ke rumah nenek. Karena aku sehari-hari hanya sendirian di rumah, dari pagi hingga malam, ibu masih sangat sibuk dengan pekerjaannya, dan tidak bisa ia tinggalkan. Sedangkan adikku lebih anteng berada di pangkuan nenek, sehingga setiap hari sebelum berangkat kerja, ibu mengantarkannya ke sana. Karena jarak antara rumah kontrakan kami dengan pengobatan Pak Haji cukup jauh, dan tidak selalu bisa dilakukan setiap bulan, beberapa kali ibu mengikutkanku dengan pengajian dan
pengobatan lainnya sebagai pelarian sementara. Keluargaku memang bukan keluarga yang teliti terhadap hukum agama dalam hal pengobatan. Beberapa pengobatan yang aku jalani memang dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Quran. Namun tidak sedikit juga yang menggunakan hal-hal aneh, mulai dari benda-bendanya maupun tata caranya. Salah satu pengobatan yang pernah aku jalani berada di daerah dekat rumahku. Pengobatan oleh seseorang berkedok ustadz. Meskipun praktik pengobatannya jauh dari syariat agama. Ustadz itu mengharuskanku minum air di gelas yang berisi secari kertas bertuliskan huruf-huruf Arab yang aku tidak pahami artinya. Kertas itu direndam ke dalam air hingga tulisannya luntur, dan air yang semula bening itu berubah menjadi biru, kehitam-hitaman. Jujur, pertama kali melihatnya aku ragu. Motor anjing emang ya? Sorry ya teman-teman, kalau misalkan tai ini motor. Sorry kalau misalkan terganggu oleh kendaraan segala macam. Karena emang posisinya ya rumah di dekat jalan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jujur, pertama kali melihatnya aku ragu. Namun, bukannya melarangku, ibu menjadi yang paling bersikeras memintaku untuk mau meminumnya. Sesuai dugaanku, air itu terasa sangat aneh, sama seperti tampilannya. Aku menjalani pengobatan dengan ustadz ini selama beberapa kali. Awalnya, ibu hanya mendampingiku selama aku menjalani pengobatan. Namun, karena melihat banyaknya orang yang datang untuk tujuan lain selain pengobatan, ibu akhirnya juga ikut-ikutan. Ibu sering meminta air atau benda-benda lain untuk mempermudah usahanya mencari nafkah. Dengan air atau benda-benda itu, ustadz tadi mengklaim ibu akan mudah mendapatkan klien dan orang-orang yang mau bergabung di lembaga penyalur TKW tempat ibu bekerja. Hal-hal yang ibu dapat dari ustadz ini diantaranya adalah air minum. Air ini akan diminumkan kepada orang-orang yang datang sehingga ia merasa nyaman dan mau bergabung sebagai calon TKW. Beberapa lagi berbentuk benda-benda yang ditaruh di halaman kantor dan juga di halaman rumahku. Tujuannya adalah tolak bala dan serangan dari para kompetitor. Nenek pernah mengingatkanku untuk jangan terlibat hal semacam ini pada ibu. Namun, ibu bisa membantahnya. Menurut ibu, usaha orang-orang di luar sana juga menggunakan praktik seperti ini. Maka ibu harus mengimbanginya. Lama-kelamaan, kedatangan kami ke ustadz yang semula untuk praktik penyembuhanku justru berubah jadi kegiatan ibu meminta benda-benda dan air doa untuk usahanya. Setiap persediaan air minum doa itu habis, atau ibu yakin ada masalah yang asalnya dari eksternal, ibu akan kembali ke ustadz itu. Ibu menjadi begitu ketergantungan dengan hal-hal yang diberikan ustadz dan merasa usahanya tidak akan bergerak tanpa adanya bantuan benda-benda itu. Aku tidak ingat lagi berapa kali ibu membawa pulang beragam hal sepulangnya dari rumah ustadz yang bukan diperuntukkan untuk kesembuhanku, melainkan untuk usahanya. Di sisi lain, kondisiku justru semakin memburuk. Benda-benda yang ibu bawa dari sana ternyata semakin mengundang jin-jin lain untuk datang. Lebih jauh lagi, beberapa benda ternyata datang bersama sosok yang bersemayam di dalamnya. Sejak saat itu, rumah kontrakan kami benar-benar terasa berbeda. Sosok-sosok baru sering bermunculan yang aku tidak tahu asal dari mana. Mereka memenuhi rumahku dengan berbagai macam wujudnya yang tidak bisa aku deskripsikan satu persatu. Rumahku terasa begitu sesak dan pengap. Suara menggema terus berpantulan di dalam rumah. Sesekali terdengar seperti suara benda yang diseret di atas keramik. Beberapa kali suaranya seperti pria tua berdeham, sama seperti jin-jin lainnya. Sosok yang datang karena benda-benda yang ibu bawa juga terus menatapku seakan penasaran dengan kehadiranku di rumah itu. Jika hal itu sudah terjadi, biasanya tubuhku akan merespon dengan keringat dingin yang keluar dan tatapanku yang berbayang. Beruntung, aku tidak pernah pingsan di rumah saat sedang sendirian. Hal ini juga berdampak pada adikku. Entah perasaanku saja,
Tapi sering sekali aku melihat dia menatap kosong ke sudut ruangan yang di sana ada makhluk halus yang berdiri atau melayang. Aku khawatir dia pun juga mengalami hal yang sama denganku. Walaupun masa kecilnya tidak mengalami hal-hal aneh sepertiku. Masih dengan ustadz yang sama. Aku pernah diperintahkan untuk meminum cairan berwarna perak yang menggenang di dasar gelasnya. Cairan ini menggenang dengan keadaan yang sama seperti air yang ditaruh di atas daun talas. Menurut ustadz itu, cairan itu akan membuatku dijaga dari penyakit-penyakitku. Belakangan aku tahu apa yang aku minum adalah air raksa. Air yang digunakan untuk cairan dalam termometer. Aku tidak tahu apa tujuannya. Namun dari yang aku baca, air ini juga digunakan untuk memasukkan susuk atau praktik-praktik lainnya ke dalam tubuh seseorang. Meskipun pengobatan untukku tidak banyak berpengaruh dan bahkan semakin buruk di tangan Ustadz, tapi praktik penglaris yang dilakukan ibu justru berhasil. Hal ini yang membuat ibu semakin dekat dan terikat dengan Ustadz ini. Pengobatanku sudah tidak serutin dulu karena tidak adanya progres berarti. Ibu bahkan lebih sering ke sana sendirian karena tujuannya hanya untuk meminta air atau benda-benda pelancar usaha. Bahkan setelah kurang lebih setahun menjalani pengobatan ini, ibu memintaku memanggil ustadz itu dengan panggilan ayah sebagai bentuk penghormatan. Entah apa yang sudah terjadi dan kenapa ibu begitu sering memuji-muji bantuan dari ustadz itu. Setelah aku tidak lagi ikut dan hanya sesekali saja pergi ke pengobatan ustadz, ibu mengharuskanku mandi setiap sore dengan air rendaman berbagai macam bunga. Lagi-lagi, ini adalah atas dasar perintah ustadz tersebut. Meskipun dalam hati kecilku, aku bingung kenapa harus melakukan hal itu. Tapi, aku selalu menurutinya tanpa berpikiran negatif apapun sebagai wujud mengikuti perintah orang tuaku sendiri. Namun, satu hal yang ibu tidak tahu, dan aku tidak sampai hati untuk mengatakannya, adalah aku benar-benar semakin memburuk sejak ibu membawa benda-benda aneh itu ke rumah. Aku mau ibu juga melihat apa yang aku lihat. Aku sebenarnya juga mau ibu tahu tentang sosok hitam besar yang muncul menghalangi depan pintu rumah. Sejak ibu menanam kayu-kayu bulat bertuliskan huruf Arab. Aku ingin ibu tahu bagaimana setiap sudut langit-langit ada potongan kaki atau kepala yang menggantung dan sering bergerak-gerak. Aku ingin ibu tahu, sebenarnya benda-benda itu sama sekali bukan penangkal. Justru, benda-benda itu adalah pemanggil mereka. Wati memberhentikan sejenak ceritanya. Ia menyuruh es coklat pesanannya yang kini sudah mencair, karena sedari tadi hanya ia aduk-aduk tanpa ia minum. Bagaimanapun, ia sudah bercerita cukup panjang, tanpa henti dari tadi. Nah, udah gak terlalu manis, ujarnya setelah beberapa tegukan. Gimana? Kalian capek gak sih dengarnya? Tanya Wati kepada kami yang dari tadi menyimak kisah hidupnya. Jujur, ngedengerinnya aja capek, tapi penasaran. Komentar Nina dengan tawa kecil setelahnya. Itu makanya, aku sebenarnya kalau dari penampakannya ya dari kecil begitu saja. Paling ada beberapa yang cukup ganggu. Tapi SMP itu awal mulanya aku drop secara fisik. Dan ditambah lagi, ibu keranjingan sama pengobatan si ayah-ayah itu, kata Wati. Jadi, momen makin parahnya itu mulai pas pengobatan itu ya, tanyaku. Iya, ibu mah senang-senang aja, karena kebetulan usahanya makin ramai dan penghasilannya cukup buat keluarga kami hidup. Tapi, dibalik itu, aku pengen larang ibu untuk menerusin itu, karena bagaimanapun itu salah. Dan memang salah. Buktinya rumah kami makin ramai sama makhluk yang enggak-enggak. Tapi ya balik lagi, aku cuma anak yang bergantung ke ibu waktu itu. Aku takut dianggap durhaka, kata Wati. Apa kamu gak ada kecurigaan? Ibu kamu sudah terkena sesuatu sama orang berkedok ustadz itu, selidikku. Jujur, aku gak tahu. Tapi memang ibu tergantungan itu. Gak ada tuh ceritanya, ibu absen ke sana tiap jadwalnya. Ibu rutin berapa kali sebulan dan selalu pulang bawa tentengan. Yang selalu dibawa itu air doa buat narik pelanggan tadi. Dan kadang ada benda-benda buat dipajang atau ditanam, kata Wati. Wati juga bercerita, ibunya melakukan itu secara terang-terangan, bahkan mengabarkannya kepada sanak keluarga yang lain untuk mencobanya. Namun, umumnya sanak keluarga Wati menolak
atau memberi alasan untuk menunda-nunda ketika diajak ke lokasi praktisi itu. Tapi entah kenapa, tidak ada satupun di antara saudaranya yang mengingatkan bahwa itu salah dan cenderung membiarkan ibunya terjerumus semakin dalam. Semakin lama, praktik klinik dari Ustadz yang dibawa ibu ke rumah membuat rumah mereka semakin kehilangan kenyamanannya dan membuat Wati semakin lemah karena banyaknya tekanan dari makhluk-makhluk baru yang diundang oleh benda-benda yang ibunya bawa. Aku nyesel nggak bisa larang ibu sampai terakhir karena nggak enak. Semoga dosa-dosa ibu diampuni. Apalagi ibu begitu buat makan aku juga, kontrakan, uang saku, dan sekolahin aku sama biaya kebutuhan adikku. Berarti ibu masih terus minta air itu ke sana? Tanyaku lagi. Iya, sampai aku kuliah pun, ibu masih datang ke rumah Ustadz itu. Baru pas sakit sampai akhirnya meninggal 2 tahun lalu, itu ibu berhenti. Semoga ibu sempat bertaubat sebelum pergi waktu itu ya, lirih Wati. Walaupun wajahnya masih tersenyum, aku tahu doa itu benar-benar ia harapkan terjadi pada ibunya yang saat ini sudah tiada. Amin, ucap kami hampir bersamaan. Ya, begitulah kurang lebihnya yang aku ingat, yang aku alami selama SMP. Pokoknya SMP itu momen pengobatan dan ngehabisin badan. Hahaha, capek, capek-capeknya pokoknya mah. Sampai udah pasrah aja mau diajak kemana sama ibu. Yang pengobatan sana, pengobatan sini, doa bersama di sana, di sini, ziarah kubur di sana, di sini, banyak pokoknya. Pulang ke rumah kontrakan, tapi di dalamnya rame. Mau refreshing di sekolah, tapi malah sering pingsan sama sakit badan. Ya begitulah, nyusahin emang dari kecil. Candawati yang membuat kami tertawa di sana. Oke, aku rasa cukup untuk momen SMP deh. Garis besarnya ini awal kamu tahu, kamu tipe orang rusuk renggang. Jalanin pengobatan dan tahu bahwa ada yang ngisi kamu karena kamu punya daya tarik itu. Aku menyimpulkannya sambil menulis poin-poin cerita Wati di secari kertas yang aku bawa sebagai story mapping. Betul, ujarnya singkat. Kita lanjut momen SMA. Ada gangguan atau sesuatu yang membekas yang pernah kamu alami di SMA? Ada, tapi dari sekian banyak, ada satu yang masih nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Salah satu sosok penunggu di sekolahku. Lebih tepatnya, tentang penghuni pohon jaipong. Seperti apakah yang terjadi pada Wati selanjutnya? Apa yang dimaksud dari pohon jaipong? Nantikan kisahnya di part kedua.